Obat adalah senyawa atau zat yang digunakan untuk mengobati, mengurangi, mencegah, serta memulihkan penyakit. Nah, dalam pemberian obat, perawat berperan penting untuk memberikan obat yang benar serta memberikan obat sesuai kebutuhan pasien. Salah satu contohnya adalah meropenem. Obat meropenem itu apa sih? Adalah meropenem, yaitu antibiotik golongan carbapenem yang bersifat bakterisidal untuk membunuh bakteri. Nah, obat meropenem ini biasanya digunakan untuk infeksi berat karena ia bersifat gram positif dan gram negatif, di mana yang belum terbiasa dengan obat ini. Nah, obat meropenem ini biasanya juga masuk ke dalam golongan kemoterapeutik antimikroba yang berfungsi untuk mengendalikan serta mencegah infeksi bakteri. Nama generik dan nama paten meropenem. Obat ini terbagi atas dua nama, yaitu nama generik dan nama paten. Nama generiknya yaitu meropenem, sedangkan nama patennya terdiri dari meronem, terpenem, merobat, merosef, merofen, raspenem, dan rimero. Gambar dan bentuk sediaan obat meropenem. Selanjutnya kita akan masuk dalam gambar dan bentuk sediaan meropenem. Meropenem tersedia dalam bentuk serbuk steril maupun cairan untuk injeksi atau infus intravena dengan dosis umum 500 mg atau 1 gram per vial maupun ampul. Meropenem dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, vial serbuk. Nah, vial serbuk ini dibantu oleh zat lain berupa NaCl 0,9% untuk membantu melarutkan meropenem. Yang kedua ada vial peripheral. Yang ketiga ada ampul cair. Ampul cair ini dikhususkan untuk dosis yang lebih kecil. Dan yang keempat ada sirin prefilled. Golongan dan klasifikasi obat meropenem. Selanjutnya saya akan menjelaskan golongan dan klasifikasi. Meropenem termasuk dalam golongan antibiotik beta-lactam. Beta-lactam bekerja dengan cara merusak dan menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Meropenem termasuk dalam golongan antibiotik carbapenem yang bersama bakteri lain seperti imipenem, doripenem, dan erapenem. Cara kerja meropenem cukup sederhana, di mana setiap bakteri memiliki dinding sel yang berfungsi melindungi dan mempertahankan bentuknya. Dan meropenem ini bekerja dengan menghambat enzim yang diperlukan bakteri untuk membentuk dinding sel tersebut. Karena dinding sel tidak dapat terbentuk dengan baik, bakteri menjadi lemah, pecah, dan akhirnya mati. Oleh karena itu, meropenem dapat membantu mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Indikasi dan kontraindikasi obat meropenem. Ada beberapa indikasi dan kontraindikasi. Pada indikasi ada pneumonia dan pneumonia nosokomial, yaitu infeksi pada paru-paru, ada infeksi saluran kemih atau ISK, ada infeksi intraabdomen atau infeksi pada rongga perut, ada infeksi kulit dan jaringan lunak, ada meningitis atau infeksi pada selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang, ada septikemia, yaitu kondisi serius di mana infeksi menyebar ke saluran darah yang menyebabkan tubuh bereaksi berlebihan. Ada terapi empiris pada pasien dengan neutropenia demam. Juga ada kontraindikasi, yaitu alergi terhadap meropenem atau antibiotik carbapenem lain, dan juga ada riwayat kejang berat atau gangguan ginjal berat tanpa penyesuaian dosis. Kontraindikasi obat meropenem. Efek sampingnya itu bisa sakit kepala, mual maupun diare. Untuk reaksi dari alerginya bisa ruam, gatal, dan juga anafilaksis. Anafilaksis itu ditandai seperti sesak, timbulnya pembengkakan pada wajah maupun penurunan kesadaran yang harus segera dilaporkan. Pada efek samping ini bisa terjadinya kejang, terutama pada pasien yang mengalami gangguan syaraf. Bisa juga peningkatan enzim hati. Farmakodinamik dan farmakokinetik.
Farmakodinamik adalah proses di mana suatu obat bekerja dalam tubuh. Obat-obat tersebut akan mengganti senyawa kimia yang hilang dalam tubuh dengan merangsang, menstimulasi dan menekan aktivitas seluler, serta dengan akan mengganggu sel-sel asing, fungsi sel-sel asing dalam tubuh. Dan juga obat-obatan akan bereaksi dengan reseptor khusus atau reseptor spesifik dan juga akan bereaksi dengan sistem enzim dalam tubuh. Selanjutnya ada farmakokinetika. Farmakokinetika ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi meropenem diberikan melalui intravena IV sehingga langsung masuk ke aliran darah dan memiliki bioavailabilitas 100%. Yang kedua ada distribusi. Obat dapat menembus cairan cerebrospinal atau CSF sehingga mampu mencapai sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada metabolisme. Hanya mengalami metabolisme minimal di hati sehingga sebagian besar tetap dalam bentuk aslinya. Yang terakhir ada ekskresi. Meropenem dikeluarkan terutama melalui urin dengan waktu paru sekitar 1 jam. Artinya jumlah obat dalam darah berkurang setengah setiap kurang lebih 1 jam. Dosis dan cara pemberian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dosis dan cara pemberian. Untuk dosis obat bagi orang dewasa dan anak-anak berbeda. Pada orang dewasa akan diberikan obat meropenem sebanyak 500 mg sampai dengan 2 gram melalui intravena dan diberikan tiap 8 jam. Untuk anak akan diberikan 10 mg sampai dengan 40 mg per kilogram berat badan dan akan diberikan tiap 8 jam. Untuk cara pemberiannya ada 2, yaitu melalui infus yang obat akan dialirkan melalui infus dengan kurun waktu sebanyak 15 sampai dengan 30 menit. Yang kedua dengan melalui intravena bolus yang dimana obat akan disuntikan langsung ke pembuluh darah dalam kurun waktu sebanyak 5 menit. Nursing consideration. Oke, sekarang kita masuk pada nursing consideration. Yang pertama harus kita lakukan adalah 1. Pantau tanda vital dan juga fungsi ginjal selama terapi. Kedua, perhatikan kemungkinan reaksi alergi. Ketiga, jangan mencampur obat lain dalam satu infus. Dan keempat, edukasi pasien bahwa obat ini tidak aman untuk infeksi virus. Indeks keamanan kehamilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks keamanan kehamilan dari obat meropenem. Obat meropenem sendiri menurut FDA, yaitu Food and Drug Administration, menjelaskan bahwa obat ini adalah tergolong dalam kategori B, di mana kategori B tersendiri adalah penelitian yang pada hewan tidak menunjukkan adanya risiko pada janin, sehingga obat ini dapat dikonsumsi oleh ibu hamil. Namun penelitian terhadap wanita hamil tersendiri belum tersedia. Mengkonsumsi obat ini kita harus tetap menggunakan resep dan juga pengawasan dari dokter. Meskipun obat ini tergolong aman, tapi pengawasan dokter tetap diperlukan. Special precaution. Yang terakhir adalah special precaution atau tindakan pencegahan khusus. Yang pertama adalah hindari penggunaan bersamaan dengan obat neurotoksik. Meropenem lain seperti karbapenem yang dapat meningkatkan risiko neurotoksisitas. Misalnya yaitu seperti kejang. Kombinasi dengan obat lain yang juga bersifat neurotoksik seperti asam valproat ini dapat memperburuk efek ini. Yang kedua adalah lakukan uji sensitivitas bakteri sebelum terapi. Meropenem adalah antibiotik septum luas untuk meningkatkan resistensi dan untuk memastikan efektivitas. Penting untuk dilakukannya uji kultur dan juga sensitivitas. Hal ini dapat membantu untuk mengetahui bahwa bakteri akibat infeksi ini memang sensitif terhadap meropenem. Dan yang ketiga adalah gunakan hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal. Meropenem diekskresikan terutama melalui ginjal. Pada pasien dengan insuficiensi ginjal, terjadi akumulasi obat yang dapat meningkatkan resiko toksisitas
toksisitas, terutama neurotoksisitas. Oleh karena itu, penyesuaian dosis diperlukan sesuai dengan tingkat fungsi ginjal.